Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sastra populer. Pasti di sini ada beberapa dari kalian ya sudah paham apa itu sastra populer. Bagi yang belum mengetahui apa itu sastra populer, jangan khawatir. Simak video ini sampai selesai ya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan pengertian sastra populer menurut para ahli dan karakteristiknya. Sastra populer? Apa sih itu sastra populer? Pernahkah teman-teman mendengar mengenai sastra populer? Meski belum mengetahui secara detail apa itu sastra populer, pastinya teman-teman pernah membaca atau melihat sastra populer tersebut ya. Sebelum membahas mengenai sastra populer secara mendalam, kita harus memahami dulu nih bahwa karya sastra di Indonesia banyak jenisnya. Jenis-jenis karya sastra populer yaitu yang pertama ada puisi. Nah, contohnya yaitu ada karya Sapardi Djoko Darmono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Pasti nih ya teman-teman sudah ada yang mengetahui karya sastra tersebut ya. Nah, untuk berikutnya ada dari U.S. Rendra, Sajak Matahari. Nah, untuk yang kedua yaitu ada prosa atau fiksi. Untuk prosa atau fiksi itu ada Hikayat Hang Tuang atau Kancil Mencuri Timun. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah membacanya ya. Yang ketiga yaitu ada novel. Nah, untuk karya sastra novel ini sudah banyak nih ditulis di Indonesia, yaitu contohnya ada karya Pidi Baik, yaitu yang berjudul Antika, atau karya Eka Kurniawan nih, seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Nah, dari dua novel tersebut sudah difilmkan loh. Nah, untuk yang keempat yaitu ada roman. Di sini ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Nah, untuk karya sastra tersebut juga sudah difilmkan loh. Mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang menontonnya ya. Untuk yang kelima yaitu ada cerita pendek. Di sini saya akan contohkan seperti karya Delstari, yaitu Filosofi Kopi. Nah, untuk karya sastra tersebut juga sudah difilmkan. Nah, untuk yang keenam yaitu ada drama. Di sini ada Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Nah, selama ini karya sastra atau kesusastraan sedikit banyaknya mempengaruhi cara pandang kita dalam berbagai aspek kehidupan. Artinya, sadar atau tidak, nari di dalam karya sastra juga menjadi pengaruh bagi pemikiran. Hal ini juga berlaku pada karya sastra populer yang mempengaruhi pemikiran modern. Sebagai produk budaya populer, tentu saja karya sastra ini banyak diminati oleh masyarakat luas. Karya sastra atau cerita yang disajikan biasanya memang dekat atau lekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, yang kemudian menjadi salah satu daya tarik dari karya sastra populer. Cerita yang disajikan biasanya seragam, sehingga sangat mudah ditebak, dan ketegangan atau konflik dalam cerita tersebut menjadi aspek utama dalam cerita, sehingga pembaca akan semakin penasaran. Nah, sehingga pembaca tidak perlu nih bersusah payah untuk menginterpretasikan apa yang terkandung di dalam cerita sastra populer. Nah, setelah memahami latar belakang tentang sastra populer, kini kita akan mempelajari mengenai pengertian sastra populer dan segala hal mengenai karya sastra yang populer. Para ahli memiliki berbagai pandangan mengenai pengertian sastra populer. Berikut ini pengertian karya sastra populer menurut para ahli. Untuk yang pertama yaitu ada Umar Khayyam. Umar Khayyam berpendapat bahwa sastra populer dari sasaran pembacanya dan proses pendistribusiannya. Sastra tersebut diartikan sebagai sastra yang ditulis untuk selera populer dan kemudian dijadikan sebagai barang dagangan.
Menurut Khayyam, sastra populer ini bersifat artifisial atau sementara. Terus selanjutnya ada Faruk dan Suminta Asayuti. Sastra populer dengan orang banyak namun di dalam pengertian yang lebih luas. Nah, menurut mereka nih, sastra tersebut adalah sastra yang berkaitan dengan orang banyak, dengan sebagian besar warga, masyarakat, dan bahkan seluruhnya. Untuk selanjutnya ada Nuriantoro. Sastra populer adalah sastra populer pada masanya dan banyak pembacanya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Sastra tersebut tidak menampilkan permasalahan kehidupan secara intens, sebab jika demikian sastra populer akan menjadi berat dan berubah menjadi sastra serius. Selanjutnya ada Ida Roshani Adi. Ida Roshani Adi mendefinisikan sastra populer atau populer literatur sebagai tulisan yang diterima oleh masyarakat banyak. Arti dari diterima di sini adalah dikonsumsi banyak masyarakat yang dilihat dari jumlah penjualannya. Dalam kaitan ini, populer berarti suatu hal yang berhasil. Untuk selanjutnya yaitu ada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, sastra populer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya sastra ini nih disebut karya pop. Untuk selanjutnya ada Budi Dharma. Budi Dharma secara tegas membedakan dua genre karya sastra, yaitu karya sastra serius dan sastra hiburan atau populer. Sastra hiburan atau populer adalah karya sastra untuk pelarian atau escape dari kebosanan, dari rutinitas sehari-hari atau dari masalah yang sukar diselesaikan. Nah, untuk membedakan sastra populer dengan sastra serius, tentu saja masing-masing memiliki karakteristik atau ciri-ciri pembedanya ya. Berikut ini nih akan dijelaskan nih ciri-ciri dan karakteristik sastra populer, baik secara umum maupun menurut pandangan para ahli. Secara umum, sastra populer memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada aspek membaca. Sastra populer terjadi pada masanya dan penggemarnya saat itu. Dan yang kedua, yaitu ada intensitas penyajian dan pemilihan persoalan atau tema. Sastra ini menampilkan masalah-masalah secara ringan dan hanya menyajikan rekaman kehidupan tokoh yang ditulis, sehingga tidak ditulis secara mendalam karena fungsinya hanya untuk menghibur. Dan yang ketiga, yaitu ada fungsi. Seperti yang sudah disebutkan ya, sastra jenis ini hanya sebagai hiburan untuk menghilangkan kejenuhan semata. Untuk yang berikutnya yaitu ada sifat. Sifat sastra populer ini biasanya tergolong klise atau selalu diulang-ulang karena tujuannya mengabdi atau menuruti selera pembaca atau memenuhi target pasar atau komersil. Untuk yang kelima ada situasional. Karya dalam sastra populer ini terkenal atau populernya hanya sementara atau saat itu saja. Ketika ada karya baru yang muncul dan lebih menarik, maka sastra yang populer sebelumnya akan tenggelam dan dilupakan. Dan yang keenam ada struktur. Struktur yang terbentuk pada sastra populer atau sastra hiburan ini menekankan pada plot yang menampilkan tokoh hanya dari segi emosi. Dan sastra ini seolah memindahkan bahasa lisan menjadi bahasa tulis, sehingga bisa dibaca. Untuk yang berikutnya yaitu ada banyak dikritik. Karya sastra populer biasanya banyak mendapatkan kritikan, baik kritik baik maupun kritik negatif.
untuk terus menaikkan popularitas karya sastra. Yang keenam ada kontemporer. Bukan yang keenam, yang ke-8. Yang ke-8 ada kontemporer. Karena sifatnya menghibur, biasanya karya sastra ini terbangun dari berbagai perpaduan unsur gaya penulisan dalam sebuah karya sastra. Biasanya paduan penulisannya bisa memadukan unsur klasik dan unsur modern. Wah. Nah, segitu dulu ya penjelasan mengenai pengertian sastra populer menurut para ahli dan karakteristiknya. Apabila teman-teman ada kritik, saran, atau pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dan video ini bermanfaat untuk kalian, teman-teman bisa like and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.